Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatamul anbiya'i wal mursalin. Yang saya hormati ibu-ibu pimpinan cabang Malaysia Burjo, Mbak Sundang jajarannya, juga ibu-ibu peserta dari pimpinan ranting se-Kecamatan Burjo. Satu ranting berapa orang, Bu? Ada yang satu, ada yang dua. Yang satu ada dua. Itu banyak yang dari PTA, banyak yang dari yang berbatasi. Ternyata pada di kelompok banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini hari ke-2 kita masih diberi semangat. Masih semangat, Bu? Apapun tes terpulang masih semangat, ya. Kan sudah ditambah energi, oke? Energi, amunisi, senjatanya sudah kita sudah. Nanti terus hilang. Nyasarnya kemana itu ya? Jadi nanti silakan kalau ada yang perlu didiskusikan kita diskusikan. Selanjutnya sholawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita teladan. Misalnya kita tidak tahu sejarah dan hadis-hadisnya Rasulullah, kita mau seperti apa ya menghadapi zaman kebingungan seperti ini. Dan selanjutnya saya mengucapkan terima kasih sekali pada BCA, pada panitia yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk belajar bersama-sama dengan ibu-ibu semua, karena kita di sini belajar bersama-sama mempelajari PHIWM ini, gitu ya. Karena PHIWM itu kalau ditafsirkan itu juga apa namanya macam-macam, gitu ya. Jadi saya berusaha mengambil dari banyak sumber, dari orang-orang yang memang sudah apa namanya ahlinya, gitu ya, saling melengkapi, sehingga nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan, nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Karena pedoman hidup itu pedoman hidup bagi kita, ya. Pedoman hidup bagi kita, nah kita itu punya sejarah masing-masing. Sejarah kita tidak sama seperti sejarah Rasulullah. Jadi nanti apa namanya Ajen juga beda sama Pelangi, beda sama Sebut, gitu ya. Gunung Sari beda-beda. Situasinya beda-beda. Jadi mungkin apa penerapannya PHI ini juga masalahnya juga akan beda. Nah, semua sampai dengan sebenarnya jatahnya 1,5 jam. Tapi kalau 1,5 jam nanti Mbak Arif juga masih ada satu materi 1,5 jam. Penderangan 3 jam lagi kan jam 12 nih. Sehingga bercita-cita ke pasar. Ekatnya pasarnya lama di sini. Lanjut, Mbak. Nah, untuk yang awal-awal ini penjenengan kemarin sudah mendapat banyak materi ya, semalam. Apa yang dimaksud dengan Muhammadiyah, dan apa yang menjadi dasar dari Muhammadiyah. Semalam ada kuis tentang visi Muhammadiyah, juga ada yang menjawab betul dan dapat marks. Kita mau dapat yang dapat menyebutkan visi Muhammadiyah. Visi ya. Nah, ibu-ibu semua, saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa Muhammadiyah itu selain sebagai persyaratan jamiah, itu juga sebagai itu yang kedua itu harokah atau gerakan, gitu ya. Gerakan, kalau zaman dulu sejarahnya itu kemudian belajar di sekolah itu movement, jadi gerakan. Jadi kalau kita ini dari pimpinan cabang, pimpinan ranting, kok nggak ada gerakannya, berarti kita belum bisa disebut menjalankan itu tujuan persatuan. Sebenarnya
bonsone ini. Jadi yang penting bergerak, termasuk bergerak untuk mencari masalah itu, termasuk juga bergerak. Topeng yang besok kali bidan butuhin deh. Kita sowan terus sowan ke bidan itu kan mencari apa namanya, mengkonsultasikan masalah kita kan. Aku kok mumet ini karena apa ya? Tanggal tua. Nah, mumetnya tanggal tua, mumetnya darah rendah, mumetnya darah tinggi, Tidak. kesabaran sambil mboten Bu. Mboten sami obati. Nah, termasuk di dalam Aisyah itu kita mencari tahu masalah yang kita hadapi itu juga termasuk bergerak. Ini orang tempo orang laku ini ngopoyo, termasuk saya. Itu kan hal itu orang limo ternyata itu tidak mencari tahu, ternyata kesibukan gitu ya. Kemarin waktu sahabat konsolidasi juga satu orang, sekarang juga satu orang lagi. Itu sudah kita rapat yang mulai masalah, terus solusinya seperti apa. Jadi kita harus bergerak. Kalau sudah satu langkah, nanti kita lanjutkan lagi ke langkah selanjutnya. Makanya dilakukan rapat pleno konsolidasi itu dalam rangka apa? Agar gerakan kita itu memang betul-betul bergerak. Dimonitor, dipantau gerakan kita seperti apa. Ya? Nah, dalam bergerak itu tentu saja seperti yang disampaikan Mas Wahid, Bu Mening tadi malam itu harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, karena kita gerakan amar ma'ruf nahi munkar dan tasbih. Nah, untuk menjalankan visi ideal Muhammadiyah itu di nomor 3 itu ada misi mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Yang pertama dan kedua selalu sudah banyak dibahas. Untuk PHI ini kita fokus pada yang ketiga itu. Jadi ternyata secara pribadi, secara keluarga dan secara masyarakat itu kita juga harus menjalankan perilaku yang Islami. Ya. Nah ini yang nanti akan kita bahas. Ya, lanjut. Nah itu gambar apa Bu? Roda. Nah, di dalam roda itu kita yang paling itu kalau satu bergerak, lainnya bergerak atau mana Pak? Lainnya bergerak, gitu ya. Jadi kalau kita mau menggerakkan masyarakat itu, mana yang harus bergerak dulu? Keluarga bisa bergerak kalau individu-individunya juga bergerak, gitu ya. Jadi kalau individu-individunya itu bergerak, kita akan bisa menggerakkan keluarga kita, ya. Apalagi sebagai ibu, itu biasanya kalau suami dekat, sama anak juga dekat, sama orang tua juga dekat, bisa menjadi katalis bagi keluarga besar, gitu ya. Nah, jadi para ibu itu seperti bisa di lagu Mars Aisyah itu sangat besar, gitu ya. Jadi bagaimana kita nanti bisa menggerakkan masyarakat itu, nah amar ma'ruf nahi munkar tadi melalui individu-individu kita, menggerakkan keluarga kita, terus kemudian bisa menggerakkan masyarakat. Nah, sehingga pedoman hidup Islam ini merupakan seperangkat nilai, gitu ya. Jadi cara bergeraknya itu seperti apa? Ya kita harus punya perangkat. Tapi apa Bu? Yang permainan tadi senjata, ya. Harus punya senjata. Senjatanya apa? Ya PHI ini. Ada nilai dan norma Islam yang diturunkan dari Al-Quran dan As-Sunnah tadi untuk menjadi pedoman kita di dalam bermuhammadiyah. Nah ini nanti ada beberapa aspek. Tadi malam isi berapa di pos di Puritais? Jadi kita harus memutar gear ini, roda ini, ya. Kalau individunya berhenti, pasti rantainya juga macet. Karena kemudian saya bergerak itu kayak saiki terus pensiun atau gerak. Nah, bisa jadi nanti terus macet. Kita harus cari individu lain yang bisa menggerakkan, ya. Kalau di dalam keluarga itu ya bapaknya bapaknya Muhammadiyah, ibunya Aisyah, putranya juga pemuda, Nasihat, IPM gitu ya. Nanti kelompok-kelompok masyarakat
yang akan digerakkan itu juga semakin banyak. Kelompok bapak, kelompok ibu-ibu, kelompok anak-anak, remaja, gitu ya, juga akan semakin banyak. Nah, lanjut. Nah, terus kenapa kita harus bergerak? Tadi malam disebutkan oleh Mbak Suma atau siapa yang menjelaskan tadi Mbak Suma ya. Jadi karena kita di sini ini sudah sebagai kader, ibu, karena menjadikan terdepan di rantingnya, terdepan di cabang itu ya. Kader itu adalah anggota inti yang terlatih dan komitmen. Jadi ibaratnya tempur wau ya, betul-betul yang terlatih. Yang terlatih itu yang sudah mengikuti BA, yang sering rapat. Terlatih itu bukan hanya teori ya, tapi sudah terlatih untuk menghadapi tantangan. Nah, perang itu nek indo itu. Ditempel itu kan jadi tahu, kita tadi kita semua kan mengambil hikmah dari permainan tadi, masing-masing kan walaupun banyak corekannya tapi bisa mengambil hikmah. Kita, oh berarti saya tadi kurang kompak, gitu kan? Kompak, oh tadi bagus ya, temannya Amerika. Tapi yang apa namanya, yang banyak ininya malah paling banyak pengalaman kita. Barangkali kalau berarti aku yang komando kita telat, ya telat itu juga pengaruhnya seperti ini. Ya. Sama nih penjaringan komando ranting sudah ada instruksi dari cabang. Ada instruksi dari cabang, dari rantingnya nggak kasih apa-apa. Nanti cabang ranting-rantingnya sudah ngumpul artinya penjaringan jaring gitu ini. Nah, jadi kita sebagai kader itu harus apa namanya, harus siap dalam kondisi terlatih, gitu ya, terlatih. Nanti di akhir kita akan sedikit nyanyi ya, bagaimana kan begitu bawa kita lain. Nah, kader itu karena paling militan, gitu ya, maka jumlahnya paling sedikit di antara garis ini. Sedikit tapi inti, gitu ya. Saya perlu menjelaskan ini karena kalau apa PHI di masing-masing lingkup itu kalian bisa membaca. Tapi kalau ini kenapa kita perlu, itu yang menurut saya sangat penting. Jadi kalau umat Islam kita semua tahu ya, umat Islam itu macam-macam. Ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang MTA, ada NDI, bahkan ada yang Islam tapi nggak sholat. Banyak orang-orang seperti itu di daerah Klaten. Itu waktu kerja dengan PDN itu ternyata di Klaten itu sekarang juga masih lihat misionaris itu. Jadi Sulung, Bayak, kata-kata kita itu termasuk yang dari Bayak, terus dari utara itu dari Sulung, terus terakhir dulu Manis Renggo itu Kencang juga. Nah, Cawas yang dekat Gunung Kidul ya, itu juga Kencang itu kan di tengah-tengah ya, jadi mungkin apa namanya, ibaratnya negara itu bukan daerah tiga gitu ya, tapi di tengah. Jadi mungkin ancamannya tidak seperti yang daerah-daerah apa namanya gitu. Nah, tetapi kita juga harus waspada. Kadang-kadang karena harus gerakannya itu kita kadang-kadang tidak terasa. Sakit lembuga saya ngerayain kan kadang-kadang nggak terasa. Nah, di dalam umat Islam itu mungkin ada sebagian simpatisan Muhammadiyah. Simpatisan itu kan simpatik ya. Simpatik itu belum tentu dia Muhammadiyah. Karena melihat misalnya, oh ternyata Muhammadiyah dalam mengelola wakaf itu bagus, dalam mengelola amal usaha bagus. Aisyah itu satu-satunya organisasi perempuan yang sudah mempunyai banyak universitas di Indonesia gitu ya. Simpatik dengan cara Muhammadiyah, cara Aisyah mengelola amal usaha. Tapi belum tentu dia Muhammadiyah gitu ya. Nah, dia simpatisan gitu ya. Terus kemudian aktivis. Aktivis itu pokoknya seket. Dengan kasih diajak kemana mau gitu ya, urus apa mau. Tapi dia kalau menghadapi masalah itu bingung menyelesaikannya seperti apa, karena kalau terang tadi kenapa? Karena tidak terlatih, tidak siap. Kenapa tidak siap? Karena jarang ikut pelatihan, jarang ikut bergaul dengan teman-teman sama pimpinan ya. Jadi aktivis ini teman-teman kita aktivis di BCA di BRA itu
sangat luar biasa juga, tapi teman-teman di luar kita ini yang aktivis ini memang harus terus dilatih gitu ya, biar jumlah kadernya itu semakin banyak, semakin militan gitu ya. Kalau kadernya itu militan, kalau ada tantangan itu orang gampang mundur, orang gampang mutung gitu ya. Jadi nanti akan sangat membantu pimpinan ya, karena memang ujung tombak dan ujung tombak itu adalah di balik ya. Apalagi kalau barang kayak gini ya, puasa itu semua amplop itu alamatnya ke itu ya. Tapi ya memang pahalanya nanti dicoba dari situ gitu ya. Lanjut. Nah karena itu maka ibu-ibu semua, maka bagaimana kader kita itu memang betul-betul menjadi kader yang paham betul, bisa menjadi toladan, bisa menjadi uswatun hasanah, bisa menjadi brand gitu ya. Kalau KPK itu ngomongnya brand gitu ya. Jadi kalau KPK saya nama kayak dulu, walaupun aktif tetapi keluarganya juga oke, dia usahanya maju gitu ya, profesinya juga ya. Nah jadi di dalam pedoman ini tetap dasarnya tetap Al-Quran dan As-Sunnah. Itu terus kemudian diturunkan di dalam bentuk pedoman. Pedoman ini seperti tadi gear tadi itu untuk menjadi pedoman bagi pribadi, individu, keluarga dan masyarakat. Lanjut. Nah, jadi ini ada 11 lingkup yang akan kita bahas karena banyak sekali, saya agak singkat ya. Nah, tujuannya apa? Ibu-ibu semua terbentuknya perilaku. Perilaku individu dan kolektif. Kolektif itu bareng-bareng gitu. Individu itu pribadi, kolektif itu bareng-bareng. Bareng-bareng itu jangan kan ini KTP kolektif, ya. Berarti kan bareng-bareng itu menurut saya banjir kolektif itu gampang ya. Itu bareng-bareng. Jadi bagaimana kita secara individu dan secara bersama-sama menunjukkan keteladanan kepada lingkaran-lingkaran yang di luar kader tadi. Ternyata yang jadi kader lomba dia lebih aktif lagi sebenarnya tidak ini gitu ya, tidak mengganggu gitu ya, asal kita bisa ngatur gitu ya. Kita bisa menunjukkan pada aktivis tadi dan juga kepada simpatisan. Nah kita akan membahas lingkup-lingkup itu pribadi, keluarga, masyarakat, organisasi, mengelola AUM. Ibu-ibu semua banyak yang mengelola AUM ya, menjadi guru, terus guru di SDMI, di TK, AUM apa lagi Bu? Yang ada yang di PKU? Bungklan, terus bisnis, banyak yang bisnis, berbangsa dan negara pasti melestarikan lingkungan, mengembangkan ibadah dan seni budaya. Kalau kita bahas satu-satu. Pertama untuk yang pribadi, lanjut. Nah kalau pribadi, sebelum ke pribadi ya, ini sifat dan kriteria. Sifat dan kriteria ini kita cepat aja. Jadi PHI ini walaupun mengangkat 11 tadi, lingkup tadi, tetapi ini hanya berisi hal-hal yang pokok dan penting saja. Jadi yang prinsip-prinsip saja ya, tidak detail gitu ya. Dasarnya apa, terus bagaimana yang harus kita lakukan. Terus bersifat pengayaan. Pengayaan itu apa saja wis duwe, dan akeh gitu ya, dan suki gitu ya. Ya suki apa? Suki wawasan, banyak hasanah gitu ya. Hasanah orang itu kalau wawasannya banyak dalam mengambil keputusan itu lebih tepat, lebih bijaksana gitu ya. Bukan cepat karena wawasannya banyak, pertimbangannya juga banyak. Nek cepat itu biasanya banyak hal-hal yang terlewat. Apalagi cepat terus emosi gitu ya. Harus ngedore salah ngurangnya gitu lah kan lebih banyak. Akhirnya kita terlatih kan jadi kepada presidennya buatan konsentrasi salah ngedore. Kemudian aktual. Ini aktual yang berkaitan dengan tuntutan zaman sekarang.
Dulu PHI itu mungkin zamannya Muktamar di Jakarta itu belum begitu mengupas tentang lingkungan hidup ya. Sekarang sudah banyak. Kemarin yang seni dan budaya itu kan sudah ramai di medsos ya. Nah itu juga sekarang juga aktual. Jadi terkait dengan hal-hal yang aktual, terus kemudian memberikan arahan tindakan untuk individu dan kolektif, baik individu maupun barang-barang, karena tugas kita tadi menggerakkan roda tadi gitu. Nah, terus kemudian ideal. Jadi besok nanti setelah tahu kok belum bisa melakukan 100% itu berproses, karena ini memang ideal, gitu ya. Idealnya seperti itu. Nah, di antara 4 poin terus kemudian bersifat rohani. Rohani itu mengandung ajaran dan pesan yang terkait dengan kesalehan, ya, karena yang niatnya kita bermuamalah Indonesia itu hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Terus taisir, harus taisir ya. Taisir itu ini untuk mempermudah kita di dalam bermuhammadiyah, di dalam beraisyah. Ini untuk mempermudah kita sehingga mudah dipahami, mudah dilakukan. Ya, karena kadang-kadang mungkin kita paham Bu, tapi terus diranting ditanya, gunanya ini terus gini loh. Nah, kita harus punya bisa menjawab dan ada dasar. Ya, lanjut. Nah ini sudah saya rasa semalam sudah ya. Jadi dasar-dasar hidup, terus kemudian keyakinan, cara berpikir bayani berbagai dan Paris sudah diterangkan di dalam Islam berkemajuan. Intinya kalau kita sering mendengar itu, kalau apa namanya Derfani itu yang sekarang kita sering dari Derfani itu yang sering apa namanya terkait dengan apa namanya kebiasaan, kepantasan gitu ya. Kepantasan itu janjinya secara syariah, secara tekstual itu sudah oke gitu ya, tetapi untuk kepantasan ya kita lakukan. Misalnya terjalangan jadi mau jalur sholat betul yang berupa kan betul oke, tapi kadang-kadang kalau dia betul banyak jadi ya jadi pakai sikap ya ini sudah saat itu terus lanjut. Nah sekarang kita akan yang 6 ini memang sudah saya apa namanya saya juga dari beberapa sumber itu sudah ada ayat-ayatnya itu ya. Tapi yang 5 yang ini belum ada ayat-ayatnya. Nanti mungkin di apa namanya di waktu yang lain itu bisa kita bahas. Sekarang untuk kehidupan pribadi yang penting itu ada 4 hal itu nama dari penjelasan penulis. Akidah, akhlak, ibadah dan akidah itu pokoknya tidak boleh gitu, ya. Jadi yang diterangkan Mas Wahid tadi malam itu yang ibu-ibu banyak memberikan respon ya. Jadi kita itu ternyata masih dilingkupi oleh banyak hal-hal yang mengarah ke sana. Mungkin apa namanya alasannya budaya. Mungkin sekarang kan pura-pura apa budaya lokal gitu ya. Sekarang banyak nyakran itu sudah apa namanya sudah kita bikin sedikit-sedikit, tetapi malah wacaranya itu yang disuburkan lagi. Jadi kalau soal akidah itu jelas ya, ada dalam Al-Fatihah yang 165. Ini wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi antara yuhibbunahu kahubbillah. Jadi memang di antara sekian manusia itu memang ada gitu yang orang-orang memang lurus apa akidahnya. Nah kita itu berharap menjadi orang-orang yang disebut Allah di sini. Nah kemudian untuk bisa menjadi kokoh itu kita harus menjauhi TBC. TBC itu apa? Bahaya, B-nya, sudah tahu semua ya? Kalau kena TBC itu pengobatannya harus 6 bulan ya sih? 9 rutin.
jelas sekali apa yang harus kita pedomani ya, hadis-hadis Rasul, karena kita sudah punya uswatun hasanah. Jadi memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadisnya apa Bu? Innama bu'itsu Islamina makarimal akhlak. Kita harus bisa melaksanakan itu ya. Alhamdulillah sudah hafal. Nah, terus kemudian kita bisa menjalankan akhlak sesuai Rasul. Lanjut. Dan terus kemudian ibadah itu sudah dijelaskan bahwa manusia dan jin itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Tapi caranya bisa bermacam-macam. Nanti bisa kita lihat bagaimana mengejawantakan ibadah kita melalui tingkuk-tingkuk tadi. Terus kemudian ibadah di sini juga termasuk utamanya ibadah mahdoh. Ibadah yang memang kita jalankan itu harus dengan tuntunan Rasulullah SAW. Makanya kita pedomannya semalam ada juga pakai manhaj apa Bu? Gitu ya. Jadi kalau di Muhammadiyah itu, kalau takjil itu sudah ada hukumnya di dan proses mengambil hukumnya itu takjil itu adalah masalah dari kata-kata rojaah. Jadi mencari mana yang paling logis gitu ya. Jadi namanya takjil. Jadi ini bukan ikut 1-2 orang kiai gitu ya, tetapi ini melalui ulama-ulama yang bersidang, bermunas, terus kemudian memutuskan perkara gitu ya. Jadi sudah melalui proses yang luar biasa. Terus kemudian muamalah ini yang kita seringkali bingung ya, bukan bingung tapi kalau ibadah itu kadang-kadang ya masalahnya itu ya. Kalau itu ya itu Rasulullah gitu ya. Terus tapi kalau muamalah ini sangat dinamis, berkembang gitu ya. Masalah ini selesai, masalah yang lain muncul lagi karena memang kehidupan masyarakat itu selalu berkembang gitu ya. Selalu berkembang, jadi masalahnya juga berkembang. Semakin maju, nah dulu nggak ada pikir digital, sekarang ada. Dulu nggak ada pikir bencana, sekarang ada pikir bencana. Dulu nggak ada pikir disabilitas, sekarang ada pikir disabilitas. Ya, jadi terus berkembang. Nah, jadi dalam menjalankan muamalah ini yang pertama kita harus sadar bahwa kita itu diciptakan Allah itu sebagai apa? Khalifah. Khalifah itu dalam cerita di Al-Quran itu kan begitu. Pokok manusia yang seperti itu akan bisa mengemban ya. Tapi Allah memastikan bahwa kita itu bisa. Manusia itu bisa mengemban mandat untuk memelihara menjadi khalifah di muka bumi. Jadi di dalam nanti menjalankan perilaku hidup Islami itu menjaga kelangsungan bumi, kelestarian bumi itu menjadi salah satu yang memang harus kita kuatkan. Jadi nanti ada kehidupan hidup itu ada. Terus kemudian harus husnuzon dalam menyikapi hidup, gitu ya. Setiap musibah yang datang ke kita itu atas izin Allah kita membentuk Bu. Dan kita percaya Allah itu Maha Rahman dan Rahim betul. Dan berarti pasti ada maksud di balik Rahman Rahimnya itu. Kalau kita menjalankan dengan baik, insya Allah kesadaran itu menjadi pahala. Tidak semua orang itu dipilih untuk dikasih pahala sabar ya. Nah, jadi kita harus husnuzon. Husnuzon terutama pas kita menerima musibah, menerima tantangan itu kayak benar orang dari pimpinan pokok rapat atau nunggu gitu ya. Nah kita udah nyimpen materi masih dipakai dulu, nyiapin dana nih. Kita kalau membanding-bandingkan dengan kita husnuzon. Jadi kita memang diberi amanah yang besar karena dianggap mampu, layak
paling kumol nafsa illa dan terus laha maka sapat jadi sudah jelas berarti ganjaran yang akan kita terima itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Terus berpikir tadi burhani itu kayak iptek gitu ya, iptek itu akal gitu ya, dengan logika. Kalau yang itu yang seksual, yang biasa itu yang ulung tadi, kepantasan gitu ya. Dan ini biasanya ada di risalah Islam baru. Lanjut. Nah yang kedua, kalau pribadi kita itu sudah lurus tauhidnya, akhlaknya sesuai Nabi Muhammad SAW, ibadahnya juga sesuai dengan tuntunan, terus kemudian muamalahnya juga baik gitu ya. Kita terus kemudian di dalam keluarga itu memerankan diri di dalam keluarga itu. Nah, yang pertama ini dibagi-bagi. Yang pertama terkait dengan kehidupan keluarga. Disebutkan bahwa keluarga itu tempat sosialisasi kehidupan Islami dalam mewujudkan keluarga sakinah. Kalau di PKK namanya apa keluarga itu? Satuan Kesejahteraan Dunia. Nah, aku sampaikan itu. Di keluarga itu adalah satuan masyarakat yang terkecil gitu ya, yang terkecil. Nah, sawisma lebih dari keluarga ya. Nah, keluarga ini yang tempat kita menyemai sosialisasi Islam pada keluarga kita ya. Ini kebetulan dari Muhammadiyah yang sedikit ya. Terus anak terutama karena kullu mauludin yuladu ala fitra fa abawahu ay yuhawidanihi au yunasirani au yumajidani. Kitalah yang kemudian memberi warna gitu ya, memberi warna. Jadi dalam mewujudkan keluarga sakinah ini kita mulai dari keluarga. Di sini ayatnya At-Taghābun ayat 14 ya, mungkin dengan pelajari sendiri. Karena nanti tidak cukup kalau kalau sambil membahas ayat ini. Intinya di dalam keluarga itu kadang-kadang kita melihat tadi ya samawanya gitu ya. Tapi untuk menuju samawa itu pasti ada yang sudah disebutkan, sudah diingatkan oleh Allah bahwa di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Sampai ini sudah berlaku bagi kita. Di antara suami-suamimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu di dalam perjuangan ya, menegakkan agama Allah, dalam menjalankan perintah Allah. Nah, kita harus menjadi tadi sebagai kita harus bagaimana di dalam keluarga itu mensosialisasikan. Misalnya ngajak pengajian, dikandani ibu orang manut ya biasanya bisa saja bentuk dewe. Nah ini kalau macam pulang pengajian ya bisa ke YouTube atau apa gitu ya, biasanya sekarang anak-anak lebih tertarik gitu ya, mencari media-media yang kira-kira anak-anak itu lebih tertarik. Lanjut. Keluarga juga fungsinya adalah mensosialisasikan ajaran Islam tadi ya. Terus kemudian mendidik anak, kaderisasi, dan ini yang sangat penting, ada keteladanan. Nah, lenjok bulanan HP wae sinau kapan. Tapi kita sambil menunggu ya. Upload gitu kan. Putra-putranya yang belaknya gue main HP. Jadi walaupun lagi merespon Shopee gitu ya, tapi mereka nggak lihat karena kita sudah bekerja. Jadi kita misalnya meminta atau melarang sesuatu yang kita harus memberi. Itu yang berbeda dengan pendidikan. Ya, lanjut. Kemudian menciptakan suasana harmonis dan Islami. Nah, suasana Islami itu yang kadang-kadang sulit ya. Kalau Ustaz Adi Hidayat itu menyarankan di dalam rumah itu sering diputar murotal ya. Murotal itu membantu orang kalau memang sudah
agak muslim ya. Kalau dengar morotan itu akan beda kalau dengar yang singkat-singkat ini. Jadi apa namanya di rumah itu kalau Rian dan salone katanya punya apa namanya punya rezeki itu kita kalau enggak ya yang sering dipakai tempat kumpul itu sering kita bacakan, sering kita setel apa namanya ayat-ayat Al-Quran itu akan melembutkan hati namanya. Nah karena lintas dulu ilahiha wa ta'ala bainakum wa bainakum. Jadi memang di dalam keluarga itu apa namanya mawaddah warahmah. Jadi ada ketentraman. Nah yang juga menjadi introspeksi kita, nek awake dhewe ibu-ibu sampai di rumah itu keluarga tambah berkumpul. Oh ibu-ibu, bapak-bapak, saya luar tenang dengan perapat dulu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang kata Aisyah itu keluarga tambah bisa menjadi katalisator gitu ya. Kalau ada minyak sama air ya kita jadi satu gitu ya. Jadi bisa menjadi katalisator. Terus bersikap ihsan terhadap keluarga. Nah ini yang tadi ya kekerasan itu banyak sekali gitu ya. Ini sebenarnya programnya FHK tapi belum terlaksana. Kekerasan itu ada kekerasan verbal, lisan, tulisan dicipta, gitu. Itu termasuk kekerasan verbal. Kekerasan fisik, misalnya cipiloro, misalnya takut, terus ditendang, diciwet, terjatuh, terus ada juga Bu, namanya kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi misalnya orang digaji duit dan orang oleh yang duit. Jadi sebagai janji pernikahannya itu tidak ditahani. Kan kalau 3 bulan berturut-turut tidak memberi nafkah kan bisa ditunda. Ini pula bukan ngajari tapi apa sendiri ada kekerasan itu termasuk kekerasan. Terus termasuk kekerasan sosial. Kekerasan sosial itu betul oleh apa sendiri diisolasi itu kan pokoknya rasanya di rapatan itu diisolasi betul oleh beraktivitas itu termasuk kekerasan sosial, membatasi apa namanya sosialisasi perempuan ke masyarakat. Tapi nek ning kalau iki kok nek sempur sing ngomong nek pilihan bertindak tidak benar itu yang sudah termasuk kekerasan ya karena mungkin beberapa hari kita tidak benar itu selama itu dibicarakan dengan baik itu bukan kekerasan tapi dia pokoknya orang udah apapun yang terjadi kemudian yang tidak perlu kita silakan terus. Tapi mungkin terjadian bukan anggota yang seperti itu. Kemampuan kelihatan sekali bapak yang buatan parang. Nek bapak yang buatan parang itu yang kita dampingi bukan ibunya ini. Kalau ibunya ini kita paksa terus dia akan semakin mendapat kekerasan di rumah tangga. Bisa jadi kemarin banyak kekerasan sosial, besok tambah kekerasan verbal, ditambah kita paksa untuk aktif, tambah lagi kekerasan fisik. Sebenarnya itu masalah. Yang kita dampingi suaminya, tapi bukan kita, itu malah jadi. Mungkin kita Bapak Muhammadiyah, bukan sebenarnya. Derwanya kayak ini kok dia, ujungnya ada klik di resertifikasi. Jadi kekerasan itu bermacam-macam dan itu tidak diperkenankan di dalam Islam. Banyak sekali sebenarnya ayat-ayat bahwa suami itu harus memperlakukan istri dengan baik, gitu. Nah, lanjut. Terus aktivitas keluarga ini berusaha membangun jamaah dalam keluarga. Karena nanti di dalam di akhirat itu Bu, kalau kita lihat di hadis ya, itu kan
manusia itu nanti akan ke neraka atau surga itu secara berbondong sesuai dengan kelompoknya. Nek kelompok kita itu sama orang-orang yang insya Allah surgawi, masih juga insya Allah dengan kelompoknya masuk surga. Tapi kalau enggak, ya nanti berbondong-bondongnya dengan orang-orang yang mengajak ke Oke, ada yang Azumar itu ditanya. Terus mungkin dan berikut ditakoni karo malaikat. Apakah belum ada yang memperingatkan kamu? Oh, sudah. Itu ya, tapi aku jadi, mari kita jaga keluarga kita satu. Nah, biasanya di ayat ini dialamatkan ke bapak-bapak sebagai keluarga. Tapi kita itu sebagai apa semalam kata Bu Neng apa Mbak Sumi sebagai al-ummahatul apa Bu? Madrasatul ula. Jadi madrasah yang pertama kali bagi anak-anak ya. Nah ini kita harus sejak awal ampusakum Mbak Alina. Perlunya teladan tadi kan di sini ampusakum dulu. Jadi ya kalian gitu ya, kita sendiri dulu kemudian keluar. Nah, kita dekat-dekat dengan neraka ya susah belajar keluar. Ya, insya Allah kalau di Asia jauh-jauh ya. Lanjut. Nah, terus sekarang yang ketiga di dalam berorganisasi ini banyak sekali ya. Mari kita lihat kira-kira kita sudah melakukan apa. Yang pertama menegakkan amanah. Nanti dicari sendiri ya. Itu apa namanya ayatnya. Karena nanti ini sudah pertanyaan kita. Menegakkan amanah. Jadi di dalam organisasi ini kita semua menjadi pimpinan. Itu kan ada SK-nya gitu. Ada SK-nya. Terus kemudian melalui proses musyawarah cabang, musyawarah ranting. Buatan baik-baik itu dipilih. Walaupun ada mencalonkan diri, tetapi memenuhi syarat-syarat. Tidak semua orang bisa menjalankan diri. Jadi berorganisasi itu dalam rangka menjalankan amanah. Jadi kalau kita mendapatkan tantangan kok yang memberatkan itu, kita percayakan saja sama Allah. Ya Allah, pendengar yang membolehkan saya, mengizinkan saya dari pimpinan itu, tentunya juga menyediakan seperangkat dukungan kita pasrahkan seperti yang pun berusaha. Jadi nak menjalankan amanah itu kan ibadah apa betul? Ibadah. Di dalam surat Al-Mu'minun deh, Al-Mu'minun dan sebagainya nanti ada orang mukmin itu yang menjalankan atau menunaikan amanah. Gitu? Terus kemudian menjadikan gerakan Muhammadiyah rahmatan lil alamin. Jadi kalau dalam hal manfaat kayak yang dijelaskan Mas Wahid tadi malam, non Muhammadiyah itu juga boleh mendapatkan manfaatnya ya. Tapi kalau sudah persoalan akidah, persoalan ibadah gitu ya, melakukan bimbingu, kita punya manhaj sendiri ya. Terus kemudian mengedepankan musyawarah. Biasanya sering akan diputuskan pas musyawarah sama Bu. Kita seragam. Nah, misalnya ini BAT harus kapan, itu gampang dimusyawarahkan ya. Ini anunya salonnya kapan-kapan gitu. Tapi nek bab seragam itu biasanya voting, ya betul. Pokoknya pilihannya tinggal mongker sama topis misalnya ya, itu akhirnya voting. Ya apa-apa voting kayak urusan dengan ya, seragam itu bukan sepele, tapi dibanding urusan tempat itu termasuk pekerjaan gaya hidup, bukan bertahan hidup ya. Tapi urusan bertahan hidup itu harus kita musyawarahkan dengan sendiri. Nek seragam itu ideologi, nek seragam ini ayam kafe. Kita buat kelambine hijau, kudungnya apa nih ya? Tetap ayam. Seragam kita, iya Bu. Dan saat ini tandemen seragam. Mulai ngeroke ustad niku sampai kula nyatake. Kula nek dipraktikan napa kedua Mas ya niku ngidul, mlaku nggih gitu. Betul MTS niku dikuse. Ternyata nggih tenan.
Alhamdulillah saya ini seragam. Nggih. Ternyata dia betul. Nggih, seragam. Terus ini seenten apa sponsornya dia Ponska. Isi juga nih. Gali kubur ya. Terus kemudian membudayakan disiplin KPK ya, Mas. karena sudah ada wal asri, gitu. Terus ada namanya banyak surat-surat yang didahului oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang waktu-waktu, ya. Oke, walaili, gitu. Banyak, ya. Jadi waktu ini sangat penting. Terus kemudian intensifikasi kultum sebagai media amal dan Nek ibu-ibu sudah jalan semua nih, terlatih ada kultum. Nek bapak-bapak mungkin terangnya, majelis sampai DM itu bapak-bapak ya rawuh, ya wis anu, wis langsung rapat gitu. Ya turi langsung merokok macam dia nek ya majelis kula majelis pemberdayaan masyarakat dia tuh angin. Ngomong pemberdayaan itu cocok nih. Wong iso rapat karo itu juga salah satu yang belum bisa belum bisa memperdomani. Tapi untuk nyanyi kayak kita Muhammadiyah itu belum sulit budaya Muhammadiyah. Tapi untuk Aisyah itu rapat-rapat majelis itu sudah ya, ada tadarus, terus ada formal gitu ya. Jadi kebanyakan sudah. Terus menjauhi ambisi jabatan. Di kita masih ada nggak di ranting-ranting yang ada jabatan? Masih disebutkannya malah iren. Rantingnya, oh itu tetap semangat ya. Ya, tapi iren karena kita tidak boleh apa jadinya meminta dalam pengertian anu ya. Pokoknya apa namanya mencari-cari jabatan. Karena dan Muhammad Indonesia itu lain apa Bu? Tombok kalian, tombak itu lagi usul tombak kalian, usul tombok kalian. Terus kemudian memperakarsai inovasi. Jadi kadang-kadang kita ketinggalan sama organisasi lain karena kita tidak melakukan inovasi. Inovasi ini pun nopo mengambil prakarsa untuk kegiatan-kegiatan yang tidak biasa, gitu ya. Jadi ibu-ibu sekarang misalnya apa ya yang inovasi itu biasanya kayak menggunakan teknologi itu sudah inovatif, gitu. Jadi kita apa namanya kayak ini walaupun kita semua belum ya untuk misalnya ngisi post-test itu ya inovasinya pakai Google Form, nggak usah ini pakai kertas, jadi lebih hemat manusia gitu ya. Tapi ternyata kita semua belum bisa seperti itu gitu ya. Di antara kita mungkin HP-nya nggak support gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu proses gitu ya. Yang penting kita sudah memulai untuk inovasi. Terus menyegarkan pemahaman keagamaan yang longgar dan tidak menjadi organisasi pinggiran. Tadi malam itu dijelaskan boleh umatau wasato, wasatiyah. Nah, kita itu diciptakan oleh Allah di Al-Baqarah 143 itu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Agar apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Agar kita menjadi saksi atas perbuatan manusia. Jadi umat yang wasatiyah itu sudah diputuskan di Muktamar Solo itu memang wasatiyah. Jadi tengah-tengah itu bukan ada kesimpulan nih. Tapi wasatiyah itu tidak ekstrim, tidak ekstrim. Ekstrim itu berbeda kali anu ya. Apa maksudnya ekstrim? Ekstrim itu tidak orang. Jadi mengambil posisi eksklusif itu apa namanya ekstrim. Nah, kita bukan kaum yang ekstrim. Bukan Muhammadiyah, Aisyah bukan yang ekstrim. Lanjut. Kemudian kehidupan dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah atau kaum. Kalau di Aisyah kebanyakan amal usahanya nunggu TK. Toko ada toko? Ada tokomu. Apalagi rumah sakit. Gitu. Sekarang kalau daerah punya hotel ya, punya hotel gitu ya. Nah, kalau cabang ya kebanyakan TK sama toko ya.
tingkat kemudian. Nah, di dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah atau AUI ini, beberapa panduan yang disampaikan adalah yang harus kita taati. Semua bentuk kegiatan amal usaha Muhammadiyah harus mengarah pada maksud dan tujuan persyarikatan. Jadi tujuan persyarikatan apa Bu? Yang sebenar-benarnya untuk masyarakat tadi. Terus kemudian kita tambahin mana ya Mbak? Terus setiap pimpinan berkewajiban menjadikan amal usaha sebagai amanat umat. Jadi karena walaupun kita menjadi direktur di situ, tapi itu bukan berarti milik kita, tapi amanah yang harus kita harus kita jalankan, harus kita jaga. Kalau amanah itu kan harus dipertanggungjawabkan ya. Nah itu prinsipnya sebagai amanah. Terus kemudian pimpinan amal usaha berusaha meningkatkan dan mengembangkan amal usahanya. Mandatnya kan seperti itu amanahnya ya. Terus berkewajiban melaporkan. Jadi untuk transparansi itu harus melaporkan ya. Melaporkan ada tokomu juga melaporkan hasil usahanya seperti apa, untung atau rugi yang penting dilaporkan. Nek kurang, nah misalnya mengelola TK, mengelola apa, dilaporkan, enggak untung enggak apa, kurang enggak apa-apa, yang penting laporannya jelas. Nanti justru akan disupport, ya kan? Karena jelas itu berarti ngomongin aman-aman. Terus ada yang mensupport ya. Terus karyawan amal usaha itu harus profesional. Tapi kita nggak bisa menuntut karyawan kita untuk profesional kalau nggak kita latih. Jadi kalau ada dana kita sekolahkan. Sudah sekolahkan ini kita ikutkan training gitu ya. Kan di daerah sering ada gitu ya. Kita sering mengikuti di IG-nya PDA, PDM itu kalau ada pelatihan-pelatihan kita ikutkan. Karena tidak bisa profesional kalau nggak punya ilmunya gitu. Jadi harus kita latih gitu ya. Dan sasaran TKM kemudian terus seluruh pimpinan karyawan dan pelaku hendaknya memperteguh dan meningkatkan kebijakan. Pokoknya pendidikan sosialan itu lebih untuk berbuat yang itu. Terus kehidupan dalam mengembangkan profesi. Ibu-ibu di sini semuanya punya profesi ya. Ada yang guru, ada yang bidan, ada yang purnawirawati, sudah. Ada apa lagi Bu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga kalau nggak punya ilmunya, bisa berarti. Lihat mana lelah keuangan. Intinya dalam menjalankan profesi itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam. Terus menjauhkan kan itu nek ketok kono ono awake dhewe wis nyatu gitu. Itu menjauhi maksudnya. Nek ketok kaya korupsi malah moro lah itu berarti menjauhi praktek-praktek. Lanjut Mbak. Terus selalu bersyukur kepada Allah dan sabar. Oke, satu yang ada yang loro sabar kalian syukur. Itu saya penak-penake iman ya. Syukur karo sabar. Nabi Muhammad aja kenapa harus sholat karena sudah menjadi masuk surga? Apa tidak boleh saya bersyukur kepada Allah? Lanjut. Terus merupakan mewujudkan ibadah. Kayak pendidikan ngasto dan sekolahan itu jam berapa sampai jam berapa Bu? Jam 8 bisa sampai jam 3 kan? Kalau itu jam 8 tekan jam 4 terus sampai jam 4. Ini pun nek bosan diniati ibadah terus apa namanya wajib ibadah gitu. Nek tambahin uang misalnya begitu orang diniati ibadah terus kapan? Uang beli-beli ya gitu. Nek diniati nyambut gawe kok ya mulai main duit gitu ya. Kita juga gitu ngajar karena pagi sampai sore di rumah sebentar terus istirahat pagi gitu lagi 5 hari seminggu. Kalau nggak kita niat ibadah kapan ibadahnya?
Jadi tiap atau miras ya, semua yang kita lakukan kita niatkan untuk keluarga. Terus mengembangkan prinsip-prinsip kerjasama. Makanya kalau belum ada majelis yang belum jalan bagus, bisa kerjasama dengan majelis lainnya. Ada ranting yang belum jalan, masih tersendat-sendat, kita lakukan kegiatan di ranting itu. Ya, pijat gitu ya. Nah, itu salah satu kerjasama ini. Lanjut. Kemudian dalam berbisnis ini intinya yang ditempuh itu harus halalan toyibah. Halalan saja ternyata tidak cukup, karena walaupun halal barangnya, tetapi prosesnya bisa saja tidak toyib itu ya. Tidak toyib itu maksudnya ada proses yang merusak alam. Kayak misalnya kita nanam yang banyak pestisidanya, gitu-gitu kan. Sebenarnya apa namanya halal tapi tidak toyib gitu ya. Makanan ngasih anak yang banyak mengandung 3B, pewarna, penguat rasa, sebenarnya pemanis. Nah itu juga halal tapi tidak toyib ya. Terus kemudian harta perolehannya itu digunakan juga untuk ibadah. Haknya orang lain digunakan. Jadi prosesnya halal, hasilnya juga halal, insya Allah. Barokah itu apa Bu? Bertambah kebaikan. Ziyadatul toyib. Berinfak kok terus nopo. Ya itu tidak apa. Ini orang infak kalau namanya jadi kadang-kadang nggak pakai ya. Kayak infak. Ya nopo ya kurang ikhlas ya. Lanjut. Kita lagi kehidupan berbangsa dan bernegara ini terutama ibu-ibu yang terkait dengan politik gitu ya. Jadi kita dalam rangka umat tawassatul tadi kita harus berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa, pembangunan negara. Tapi proses di negara, di bangsa itu kan melalui proses politik gitu. Nek randuwe kendaraan buatan tekan dewan, buatan bisa tekan pimpinan eksekutif gitu. Tapi tidak jarang kita temui untuk menuju ke sana itu digunakan politik-politik yang tidak baik. Nah, Muhammadiyah harus menghindari itu, gitu ya. Jadi tetap berpartisipasi, tetapi dengan politik, cara berpolitik yang baik. Tidak berkonspirasi dalam dosa dan kejahatan. Ya. Sekarang sudah berkembang. Kalau dulu, dikasih duit, tambahannya masih duit. Kalau sekarang kan, langsung ditompol gitu ya. Gimana kemarin? Aku itu dan gitu ya. Lanjut. Ada yang kasih kan? Seperti usaha. Jangan-jangan kita belum nonton. Melestarikan lingkungan. Jadi intinya yang lingkungan ini kita harus melakukan konservasi. Konservasi itu apa Bu? Pelestarian. Pripun caranya sebagai khalifah tadi kita harus melestarikan bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalam. Ya. Jadi nek ora kepaksa jadi biasa nganggo pestisida karena tidak tolikkan ya. Terus kemudian air nanti tercemar. Kita nggak terasa dan itu jangkanya panjang untuk merusak tubuh kita ya. Terus yang sekarang banyak digaungkan juga kebersihan an-nadhafatu minal iman. Jadi kita budayakan mengolah sampah dari rumah. Sing sampah-sampah organik itu dikumpulkan, diolah di rumah, dibuang itu yang kira-kira kita nggak bisa ngolah. Ada 3R itu ya. Reduce kita harus mengurangi, reuse, nah bisa dipakai lagi, di-reuse, ada ya. Terus recycle. Recycle itu di-recycle, diolah ya. Diolah. Nah, syukur-syukur Aisyah punya bank sampah, gitu. Punya bank sampah. Nah, paling nggak sekarang kalau kita punya acara datang bersih, pulang bersih. Kita semua ya, biasanya ada yang bawa kayak di Eropa ada yang bawa minggu plastik. Jadi Aisyah ini bersihkan, gitu ya, tidak meninggalkan sampah sembarangan. Nanti akan begitu di rumah juga seperti itu. Apa Bu? Datang bersih,
Tulang bersih. Ya. Lanjut. Dua lagi ya, iptek. Nah, iptek ini kita harus juga update ya. Makanya kalau kita sudah gagap gitu ya, kita ajak anak-anak muda, gitu. Kita harus grewel, kita pakai apa namanya? Saya aja sudah apa namanya, nggak begitu serontok kalau harus upload, bikin konten apa gitu ya. Nah itu diranting, dicapai itu juga kita ajak teman-teman yang lebih muda yang memang generasinya itu seperti itu. Sudah dicetak mindsetnya itu mindset apa namanya digital gitu ya, digital. Jadi kayak kita itu ya memang sudah bukan zamannya ya, merasa teman-teman. Tapi kalau kita sebagai warga Muhammadiyah, iptek itu harus digunakan untuk kebaikan ya. Tidak boleh untuk apa namanya dekat-dekat tadi dengan kedoliman, untuk malah manusia punya sing ngupload juga nama sini sing apik-apik daripada sing apa sini yang sekarang kan banyak ya yang apa sini macam-macam ada yang hoax dan sebagainya. Nah itu kalau tadi malam mulutmu harimau, ternyata harimau bukan hanya mulut ibu, apa bu? Jarimu harimau. Jadi kita harus update teknologi, tetapi harus kita gunakan dengan bijak, gitu ya. Kita gunakan teknologi itu menyebarkan dakwah kita secara lebih efektif, gitu ya. Menyebar luasannya lebih cepat, gitu ya. Sekarang kalau apa namanya di gawe leaflet itu kan lama ya, harus minta biaya, tapi dibikin flyer dan disebarkan itu akan lebih efisien dan lebih cepat tersebar. Satu lagi, kehidupan dalam seni budaya. Iya, tadi saya cerita sampai ramen ya. Sebenarnya rasa seni itu sebenarnya dianugerahkan Allah pada manusia sebagai fitrah. Nah, keputusan Munas Tahzib kedua-dua tahun 95, nanti mohon kalau ada update-nya saya dilihat ya. Karya seni ini hukumnya mubah ya, kecuali kalau untuk pemungkaran. Jadi bukan seninya itu, tapi mendekati mungkarnya itu yang tidak boleh. Ya, terus biasanya yang terkait dengan atau yang bernyawa itu ya, patung, boneka gitu ya. Apakah itu boleh atau bukan gitu ya? Kalau di sini hukumnya juga mubah, tetapi ada manfaatnya misalnya untuk pembelajaran. Misalnya apa namanya? Untuk di sekolah-sekolah itu ya, untuk praktek ya, untuk anatomi itu diperbolehkan, tetapi tidak untuk yang haram ya. Misalnya apa namanya, untuk tadi menimbulkan potensi musyrik gitu ya, itu harus segera kita hindarkan. Terus kemudian kalau seni suara instrumental itu mubah juga dan menjadi haram kalau ekspresinya itu melanggar norma-norma agama. Kan ada ya nyanyi sing biasa aja kita dengar enak, tapi Allah sing contohnya begini gitu ya, jadi kan menimbulkan syahwat gitu ya, itu ya nggak boleh. Termasuk juga apa namanya waktu mau melangsing senang itu kan, terus Aisyah itu ada senangnya, ya. Ada syaratnya, pakaiannya harus sopan, gerakannya kan juga nggak ada yang meliuk-meliuk ya. Jadi itu ekspresi dari seninya itu yang kemudian harus kita jaga, gitu ya, tidak menjurus pada hal-hal yang diharapkan. Nah, setiap warga Muhammadiyah baik dalam menciptakan maupun menikmati seni itu mubah tadi ya, karena selain mengasah jiwa halus gitu ya. Nek kita itu misalnya mau dakwah isi pengawasan tempundi ngoten ya. Manusia ku nek lambine gamise ya ora matching ngoten pengen nek sing ngrungokne. Tapi kalau kita penampilannya kita itu ya nih ya, maksudnya jadi itu harus muda-muda hati, well enak dilihat. Itu orang itu mendengarkan yang kita sampaikan itu insya Allah juga enak. Tapi saya juga punya dosen dulu nek nganggo jilbab itu macam-macam itu. Jadi mahasiswanya itu jilbab
Jadi malah nggak konsentrasi sama. Oke, itu ibu-ibu sekalian. Ada waktu saya serahkan Mbak Mobil lagi. Baik, alhamdulillah, bagaimana ibu-ibu? Sekiranya kita langsung ke ini ya. Kita langsung, apakah masih ada tempelan ini baca saya? Pertanyaannya sudah mandi belum? Oh iya, mandinya jam 3 tadi. Terlalu kepagian. Baik ibu-ibu, barangkali ada yang bertanya. Kami buka satu pertanyaan saja karena waktunya tidak sedikit. Silakan. Oh iya, baiklah. Ini tentang Aisyah ya. Lagunya itu loh Bu, yang kita apakah kamu suka tepuk jari gitu kan ya. Nah sekarang kan kita punya ibu sebelah sini, sebelah sini. Nah yang sebelah sini dulu bertanya gitu ya. Apakah kamu suka Aisyah? Jawabnya apa Bu? Suka. Apakah kamu suka Aisyah? Suka. Apakah kamu kader Aisyah? Betul. Apakah kamu mundur bila banyak rintangan? Apakah kamu lantas putus asa? Tidak. Bisa dimulai? Bisa. Ya, sini dulu yang tanya. 1, 2, 3. Apakah kamu suka Aisyah? Suka. Kurang kencang ya. Apakah kamu kader Aisyah? Betul. Apakah kamu mundur bila banyak rintangan? Apakah kamu lantas putus asa? Tidak. Sekarang gantian, sini yang tanya ya. Siap ibu-ibu? Jawabannya yang kencang ya. 1, 2, 3. Apakah kamu suka Aisyah? Suka. Apakah kamu kader Aisyah? Betul. Apakah kamu mundur bila banyak rintangan? Apakah kamu lantas putus asa? Tidak. Jadi nggak ngantuk ya ibu-ibu ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, baik. Alhamdulillah alamin. Di penghujung acara ini tidak ada sesi tanya jawab. Tidak ada sesi pertanyaan. Jadi kita akan bersiap ke materi selanjutnya karena ini waktunya sudah semakin mepet sekali. Mepet sekali, FPS mepet sekali. Jadi kita akan bersiap ke materi selanjutnya. Kepada panitia, saya silakan juga menyiapkan segala sesuatunya sekiranya